Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga di hari ini anak-anakku semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar di rumah, walaupun sampai saat ini anak-anakku semua belum bisa hadir ke madrasah. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas operasi pada himpunan, ya. Nah, operasi yang pertama pada himpunan di sini ada dinamakan irisan. Irisan ini dilambangkan seperti huruf N, ya, tapi bukan N. Ini agak melengkung sedikit, menghadap ke bawah. Nah, sekarang contohnya. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Anggota B, himpunan B anggotanya 2, 4, 5, 6, dan 7. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan, sekarang Ustazah tanya, berapa banyak anggota himpunan A? Coba ayo siapa bisa jawab sendiri ya di rumah. Banyaknya berapa? 5. Banyak anggota himpunan B berapa? 5 juga. Nah, sekarang A irisan B, himpunan A irisan B. Artinya irisan itu adalah anggota yang sama. Sekarang lihat di atas. Yang mana yang sama? Yaitu 5 dan 7. Tapi tidak ditulis 2 kali ya. Ustazah, kok 5 sama 7-nya 1? Punyanya A atau punyanya B? Kalau sama itu ditulis 1 kali. Jadi yang sama itu adalah 5 dan 7. Itu irisan. Ingat, irisan itu yang sama. Selanjutnya sekarang gabungan. Gabungan itu dilambangkan dengan huruf U terbalik, tapi bukan U, agak melengkung dikit ya, hadap atas, kebalikan dari irisan. Nah, sekarang contohnya perhatikan. Diketahui A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. B adalah bilangan genap kurang dari 10. Nah, sekarang coba anak-anakku sebutkan yang mana bilangan asli kurang dari 7. Jawabannya ada di sini. A adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya bilangan genap kurang dari 10, yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, sekarang coba gabungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Jadi gabungan antara himpunan A dan himpunan B adalah, jadi disebutkan digabung semuanya anggotanya ya. Tetapi dengan catatan yang sama itu ditulis 1 kali ya. Jadi kalau disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Mohon maaf di sini kurang 6-nya ya. Kurang Ustazah tulis 6-nya. Diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Oke, tinggal digabungkan saja. Akan tetapi angka yang sama atau anggota yang sama itu ditulis 1 kali. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang selisih. Selisih itu dilambangkan dengan tanda kurang ya, min ya. Nah, sekarang lihat ini, perhatikan bagus-bagus gimana caranya Ustazah membaca. P adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan 8. X
elemen bilangan genap. Nah, perhatikan bagus-bagus. Ulang lagi ya. Sekarang yang Ki. Ki adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan 15. X elemen bilangan prima. Dari mana Ustazah tahu prima? Karena P itu adalah lambang bilangan prima ya. Nah, sekarang yang ini akan kita jabarkan, akan kita sebutkan anggotanya ya. P adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan 8. Ingat, X lebih kecil sama dengan 8. Yang lebih kecil dari 8 itu angka berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kenapa sampai 8? Karena ini ada tanda sama dengan ya. Nah, tapi punya syarat. X itu apa? X itu elemen bilangan genap. Jadi yang akan kita sebutkan adalah bilangan genap. Sekarang kita sebutkan, mana bilangan genap? 2, 4, 6, dan 8. Mohon maaf ya, di sini ada kesalahan. Nanti anak-anakku perbaiki sendiri ya di rumah. Di buku catatannya ditambah 8. Kenapa 8? Karena di sini ada tanda sama dengannya. Lebih kecil sama dengan 8 ya. Kalau tanda lebih kecil saja tidak ada sama dengannya, baru angkanya sampai 6. Nah, selanjutnya Ki. Ki ini adalah himpunan X elemen bilangan prima yang lebih kecil sama dengan 15. Jadi kita sebutkan bilangan prima itu mulai dari angka berapa? 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Ustazah kok 15 tidak ikut seperti di P? Ayo, siapa tahu jawabannya. Kenapa 15 tidak ikut di Ki? Sedangkan 8 ikut dia di P. Tapi tandanya padahal ini sama dua-duanya. Siapa tahu alasannya, ayo. Nah, coba dengar. Kenapa ya? Karena kenapa 15 ini tidak ikut di Ki? Karena 15 ini bukan merupakan bilangan prima. Ingat ya, 15 itu bukan bilangan prima. Nah, sekarang P dikurangi Ki, atau di dalam himpunan itu ini istilahnya P selisih Ki. Artinya anggota himpunan P dikurangi dengan anggota himpunan Ki. Nah, anggota himpunan P apa saja? Ingat, 2, 4, 6, dan 8. Ingat tadi 8-nya lupa ya. Dikurangi 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, sekarang lihat mana yang sama. Yang sama itu adalah angka 2. 2 ya, itu yang sama. Nah, sekarang sisanya yang akan menjadi jawabannya di sini yang mana? Sisa dari anggota himpunan P. Nah, sisa dari yang sama itu yang mana? Yaitu 4, 6, dan 8. Ingat ya, 8-nya lupa ditulis nih sama Ustazah. Selanjutnya sekarang dibalik. Himpunan Ki selisih P. Jadi sekarang himpunan Ki-nya ada di depan. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Dikurangi himpunan P 2, 4, 6, dan 8. Nah, dikurangi menggunakan yang sama. Yang sama itu angka berapa? Angka 2. Angka 2. Jadi angka 2-nya yang sama itu yang dihilangkan. Sekarang jawabannya yang mana? Jawabannya adalah sisa dari anggota Ki yang tidak sama, yaitu, nah mohon maaf ini Ustazah ada salah tulis lagi.
Jadi yang tidak sama itu adalah 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, jadi Ustazah ulangi, yang akan menjadi jawabannya itu adalah sisa yang tidak sama dari anggota Q. Kenapa? Karena Q yang dikurangi dengan P. Jadi jawabannya adalah 3, 5, 7, 11, dan 13. Jadi yang sudah menonton video yang Ustazah kirim ini, pasti nanti catatannya tidak salah lagi ya. Catatannya nanti pasti benar ya. Besok Ustazah periksa ketika anak-anakku sudah masuk sekolah ya. Silakan apa yang Ustazah jelaskan ini anak-anakku tulis semua di buku catatannya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang komplement. Komplement itu dilambangkan dengan A aksen ya, A aksen. Perhatikan. Diketahui anggota himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, anggota himpunan A adalah 2, 4, 6. Tentukan A aksen atau A komplement. Ingat, yang namanya A komplement adalah yang bukan anggota A. A komplement itu atau A aksen itu artinya yang bukan merupakan anggota A. Anggota A berapa? 2, 4, dan 6. Berarti A aksennya adalah 1, 3, 5, 7. Semua anggota yang ada di S ini yang bukan merupakan anggota himpunan A itu dinamakan A aksen atau A komplement. Bagaimana? Gampang kan? Semoga anak-anakku memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan ya. Nah, dari video pembelajaran tadi Ustazah berharap anak-anakku bisa belajar mandiri di rumah dan selalu ingin terus belajar dan terus belajar. Sampai jumpa lagi. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan